sebenarnya pasti kalau mobil baru pertama bisa kepala bisa. Giliran aku nih. Oke, makasih semuanya. Namaku Tia. Aku angkatan matematika 2007. Jadi udah berapa tahun lalu? Hampir 20 tahun yang lalu ya. Lulusnya tahun 2011. Di matematika ITB ngambil itu lebih ke matematika terapan. Pada saat skripsinya itu lebih ke terapan biologi. Waktu itu ininya sama Bu Nuning. Tapi abis itu aku kerjanya di Aktuaria. Emang dari kecil aku suka matematika. Itu aku tahu matematika part of my interest dan emang kekuatanku di situ. Aku nggak bisa yang hafal-hafalan, jadi ya logik, lebih ke logik. Ya kuliahnya. Ya aku balik lagi, aku bukan tipe orang yang jenius yang kayak belajar dikit terus langsung nilai A, enggak. Aku sangat berusaha. Untungnya aku punya support system baik di rumah di Jakarta sama yang teman-teman kosan segala macam. Jadi maksudnya kita keep alive karena kita punya dunia organisasi segala macam. Karena kalau misalkan kuliah doang, aku jujur aku nggak sambil sih. Pengalaman organisasi itu sangat membantu sih, terutama buat soft skill. Gimana caranya kita berkoordinasi, gimana caranya kita nge-lead tim gitu. Pada saat itu aku di bagian internal, kepala divisinya kekeluargaan. Jadi kan kita harus dekat dengan semua anggota himpunan kan. Kita harus kenal, bahkan sampai nggak cuman angkatan kita doang, tapi atas kita, bawah kita, itu semuanya kita jembatannya gitu. Dari situ itu kebawa sampai sekarang gitu. Jadi aku sampai sekarang aku masih ikut organisasi selain kerja kantoran ya. Aku masih ikut organisasi di PAI, Persatuan Aktuaris Indonesia. Itu aku ikut komite di situ dan bikin acara-acara juga. Lulus tepat waktu, alhamdulillah 2011 dan malah masuknya ke aktuaria. Jadi aku nggak sempat break sama sekali. Waktu itu wisuda kira-kira nggak nyampe sebulan aku udah masuk kantor jadi fresh grad di Manulife. Kebetulan di Manulife itu lumayan banyak alumni matematika ITB. Jadi sebenarnya memang alumni matematika ITB ini kalau misalkan apalagi aku karena di jasa keuangan ya, maksudnya asuransi, perbankan segala macam, itu alumninya banyak banget. Survival mode-nya dikeluarkan intinya gitu. Sangat beda dunia kerja sama dunia kuliah. Dunia kuliah tuh happy banget, aku kasih tau, super happy. Kalau bisa ngulang aku pengen kuliah lagi aku ya. Begitu dikasih tahu, dikasih kerjaan, kamu harus kerjain ini, kamu bisa melihat dari kerjaan-kerjaan yang sebelumnya atau nanya-nanya, tapi kayak seminimal mungkin. Kamu harus explore, kamu bisa bantu apa nih, inovasi apa gitu. Tapi begitu masuk ke dunia kerja, itu semuanya kalau bisa dibilang on your own gitu. Kalau misalkan pas kuliah kamu punya dosen, kamu bisa nanya terus sama dia. Kalau misalkan di kuliah, kamu harus cari tahu sendiri. Ya pasti ada bos atau mentor yang kamu bisa tanya-tanyain, tapi kan nggak all the time karena mereka pasti punya kerjaan. 10 ujian PAI itu itu udah lebih dari S2. Dalam setahun kan limited juga, cuman 2 kali atau 3 kali ujian. Terus aku ada pernah 1 ujian yang nggak lulus sampai 4 kali ngambil. Ya itu udah stressful sih. Jadi setelah kuliah selesai, yang bikin aku stres adalah perjuangan menjadi aktuaris. Jadi ya emang perjuangan tidak pernah berakhir. Jadi aku berkarir sendiri di dunia asuransi jiwa itu selama kurang lebih 11 tahun. Kerja sebagai aktuaris di bidang aktuaria di asuransi jiwa sampai di tahun 2022 aku di-hire, professional hire sih jatuhnya ya, pindah ke OJK.
sekarang aku jadi strategic support untuk Dewan Komisionernya OJK. Gitu sih. Mungkin ya pada saat ini ya hasil buah hasil dari perjalanan karirku selama belasan tahun ini gitu. Nah, pada saat aku masuk OJK tuh judulnya aku yang diambil. Kan perusahaan asuransi ini diawasi oleh OJK. Kan sering dengar kan ya, bank ini diawasi OJK, asuransi ini diawasi OJK. Jadi dulu aku selama di perusahaan asuransi, aku yang diawasi OJK. Semuanya kita harus comply dan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, Dewan OJK itu Dewan Komisionernya ada 9 sebenarnya. Ada 9 karena besar banget ya. Jadi ada 9 itu membawahi bidang masing-masing. Kan jasa keuangan ada perbankan, ada asuransi, dana pen, dana pensiun. Terus ada apa namanya kayak multi finance yang fintech, peer-to-peer lending, segala macam itu tuh ada bidangnya sendiri-sendiri. Nah itu dikepalai oleh Dewan Komisioner. Kita dari perjalanan karir itu, ya alhamdulillah sekarang aku di posisi yang benar-benar kasih input ke si manajemen level gitu. Jadi sekarang kerjaannya lebih strategis, koordinasi antar kementerian lembaga, koordinasi di dalamnya. Terus habis itu ya namanya apa manajemen level Dewan Komisioner itu kan pasti diundang apa, speech apa segala macem itu kita yang nyiapin. Ya itu tadi sih yang membantu aku justru di bagian organisasi sosialnya tadi, karena jujur yang kita pelajarin di kuliah yang benar-benar textbook ujian segala macam itu nggak plok ketiplok sama kayak yang ada di kerjaan. Don't hesitate kalau misalkan kamu pengen melakukan itu gitu. Kalau misalkan emang pengen kamu tertarik, go for it gitu sih. Cuma kadang-kadang aku tuh kehilangan kesempatan karena kayaknya gue nggak pede ya gitu. Ada kayak kok gue nggak pede ya, dan kayak temen gue nggak ada yang ikutan itu tuh, tapi kok kayaknya apa sebenarnya aku pengen nih gitu, aku pengen tapi kayak nggak ada teman, nggak ada ini, gimana akhirnya aku nggak ikutan dan akhirnya aku menyesal kayak gitu. Beberapa kali aku tuh ada kerja sama dan kita sangat welcome ya, kayak waktu itu apa namanya yang ada kunjungan ke kantor kayak gitu sih company visit. Waktu itu tetap menjaga nama baik aja sih, tetap menjaga nama baik. Kita matematika secara umum gitu, ada kesempatan untuk kuliah di ITB menurutku one of the best thing in my life gitu. Jadi maksudnya aku udah pernah kuliah, udah pernah, bahkan aku sekarang udah berkarir lebih lama daripada aku zaman aku kuliah yang cuma 4 tahun. Tapi 4 tahun itu benar-benar gak pernah terlupakan sumber hidup. Kalau misalkan emang kamu yakin, kamu pede bisa melakukan itu, go for it, dan ya menjaga nama baik matematika lagi. Kalau misalkan boleh ngulang lagi, kamu mau compare semua universitas negeri yang ada di Indonesia, aku tetap pilih ITB sih. Jangan lupa roda itu berputar. Itu sering banget terjadi. Aku rasanya aku di bawah yang kayak capek banget gue sama hidup nih gitu. Kayak aku belum bisa hidup aja gitu, stagnan banget. Oh itu pada saat aku nggak lulus itu tuh udah rasanya kayak udah deh gue nggak mau jadi aktuaris lagi deh, gue udah mau mau resign aja, mau keluar dari dunia aktuaris gitu. Ya tapi habis itu kayak life must go on sih. Untungnya ya tadi support system ya, pada saat itu aku udah punya suami, udah punya keluarga gitu ya, kayak apa namanya selalu tenangin, dikasih positive vibes gitu dari lingkunganku, dan ngeliatnya jangan ke atas terus gitu. Itu sih. Jadi maksudnya jadinya kayak kita nganggap kayak kita yang paling sial banget. Jangan lihat ke atas terus, karena kita akan selalu ngerasa sial gitu. Jadi kayak ngelihat peer kita atau ngelihat yang di bawah kita, tuh kayaknya nasibnya lebih menyedihkan dari gue gitu. Jadi kayak masa gue kayak gini aja nyerah sih gitu.